Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa kembali lagi bertemu untuk pembahasan soal PH atau soal ulangan harian kelas 5 tema 9 yang berjudul benda-benda di sekitar kita, ya. Kita langsung saja membahas dari pelajaran PKN. Ya. Nomor 1. Masyarakat yang senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan antar warga akan menjalani hidupnya dengan titik-titik. A. Gelisah, B. Takut, C. Tenang, D. Kaya. Jawabannya adalah tenang. Jadi damai, karena dia selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Nomor 2. Persatuan dan kesatuan bangsa perlu dijaga. Perbuatan di bawah ini yang bisa membina persatuan dan kesatuan bangsa adalah A. Bekerja keras siang dan malam, B. Menghafalkan undang-undang dasar, C. Kerja sama dalam tawuran di kampung, atau D. Kerja bakti membersihkan lingkungan. Jawabannya adalah kerja bakti membersihkan lingkungan. Nomor 3. Menjaga kerukunan antar umat beragama merupakan perbuatan yang bermanfaat. Hal itu antara lain karena A. Masyarakat bisa menjadi lebih tenang beraktivitas, B. Membuat orang mudah berpindah agama, C. Masyarakat bisa menjadi cepat kaya raya, D. Terhindarnya pertumbuhan penduduk. Kalau menjaga kerukunan, jawabannya adalah yang A. Masyarakat jadi tenang beraktivitas karena rukun, ya. Selanjutnya, sebutkan 2 sikap persatuan dan kesatuan yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Disuruh 2, ya. Baiklah, ini boleh. Yang pertama, Ibu harus 2, ya. Misalnya melaksanakan piket kelas bersama-sama. Ya, itu menjaga persatuan kesatuan, ya. Bisa kan bersama-sama, ya. Kemudian bersama-sama melaksanakan upacara bendera dengan tertib. Nah, ini ada 2. Selanjutnya, nomor 5. Sebutkan 2 sikap yang memicu perpecahan yang perlu dihindari. Nah, ini boleh apa ya? Misalnya suka marah-marah itu apa ya? Yang memicu perpecahan. Berarti misalnya sombong atau angkuh. Ini 1, ya, ini masih sama. Sombong, angkuh. Yang keduanya misalnya yang bisa memecah itu adalah misalnya yang perbuatan yang buruk, ya. Berarti perbuatan yang buruk selain sombong dan angkuh, misalnya suka membuli. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Perundungan. Suka melakukan perundungan. Ya, kamu bisa mengisi yang lain, tidak harus sama jawabannya dengan Ibu. Kamu bisa memberikan contoh sikap lain yang memicu perpecahan. Misalnya kalau sehari-hari itu misalnya malak, itu juga boleh, ya. Jawaban seperti itu juga diterima. Nomor 6. Udah pelajaran ke bahasa Indonesia. Berikut ini adalah tujuan iklan kecuali. A. Untuk memberitahu orang-orang mengenai produk tersebut, B. Untuk menarik orang agar membeli produk tersebut, C. Untuk mempromosikan barang atau jasa, D. Untuk memberitahu orang-orang mengenai jenis iklan. Kecuali, berarti seperti biasa kalau kecuali kita cari yang salah. Jawabannya adalah yang D. Memberitahu orang-orang mengenai jenis-jenis iklan. Orang lain tidak perlu tahu jenis-jenis iklan, ya. Nomor 7. Sebuah iklan dapat disampaikan melalui beberapa media kecuali A. Media cetak, B. Media elektronik, C. Media audio, D. Media 3 dimensi. Yang kecuali adalah yang D. Berikut ini yang bukan unsur-unsur iklan adalah A. Nama produk, B. Kode pos, C. Harga produk, atau D. Nomor telepon. Biasanya yang bukan adalah kode pos, ya. Nama produk harus ada, harganya juga harus tahu, nomor telepon yang bisa dihubungi kalau kita ingin membeli, ya. Jadi jawaban yang bukan adalah B. Nomor 9 kita ke bawahkan saja.
Nah, tuliskan salah satu kalimat iklan yang menarik. Nah, ini kalimat iklan yang menarik, jadi harus mengajak orang itu jadi tertarik untuk membeli ya. Misalnya, ibu akan menuliskan sebuah kalimat. Kalau ini boleh beda juga gitu ya. Boleh beda juga, tidak harus sama dengan jawaban ibu. Ibu akan memberi contoh kalimat iklan yang iklan layanan masyarakat atau iklan produk ya. Ibu akan berikan contoh kalimat iklannya, coba iklan produk saja ya. Misalnya ibu mau kipas angin. Kipas angin misalnya mereknya apa ya? Misalnya kipas angin Big. Ini nama mereknya misalnya ya. Kipas angin Big. Anginnya kencang. Nih, kalau kencang, kalau nulis seperti ini kan berarti anginnya kencang. Orang juga tertarik membeli kipas angin yang kencang. Kipas angin Big, anginnya kencang, harganya listriknya murah. Nah, gitu, listriknya murah. Nah, ini seperti biasa, tidak harus sama. Boleh berbeda. Kamu mau TV boleh, mau iklan layanan masyarakat juga boleh. Nomor 10. Tuliskan, sebutkan 3 unsur iklan yang harus ada pada iklan. Maaf. Yang pertama adalah harus ada unsur iklan tuh, harus ada nama produknya dong ya. Nama produk. Yang kedua adalah harus ada gambarnya dan kalimatnya. Jadi harus ada pertama nama produk, nama produk, kemudian gambarnya. Ada Bu iklan yang tidak pakai gambar, ya tidak apa-apa, tapi ada kalimat deskripsi. Nah, ini kalimat deskripsi itu kalimat seperti ini, kalimat iklan yang menariknya. Nah, selanjutnya pelajaran IPA, masih banyak ya baru pelajaran IPA. Zat yang terdiri atas materi sejenis disebut juga dengan A, zat sejenis, B, zat tunggal, C, zat campuran, atau D, zat satuan. Materi sejenis disebut zat tunggal. Kita percepat ya. Gula dan emas 24 karat merupakan salah satu zat yang termasuk ke dalam A, zat tunggal, B, zat campuran, C, zat satuan, D, zat campur. Ini zat tunggal 24 karat ya. Jadi emas semua gitu, itu tidak dicampur, berarti ini adalah zat tunggal. 13 zat yang terdiri atas beberapa jenis materi, nah disebut A, zat tunggal, B, zat campuran, C, zat satuan, atau D, zat campur, zat campuran. Apa yang dimaksud dengan zat campuran homogen? Zat campuran homogen adalah zat yang penyusunnya tercampur sempurna. Ya, zat yang penyusunnya tercampur sempurna. Jadi sempurna teh tidak bisa dibedakan lagi antara bahan-bahan yang menyusunnya. Nomor 15, sebutkan contoh campuran heterogen. Kalau ini kebalikannya.
Ya, misalnya lumpur. Kemudian Ibu tulis saja, sebutkan lumpur. Ini kalau tidak ada, sebutkan contoh. Nah, ini tidak disebutkan berapa, biasanya minimal 3 ya. Sebutkan contoh zat, bisa lumpur, air kopi, kemudian air dan minyak. Air dan minyak itu teh 1 ya. Air campur minyak. Atau bisa juga kamu menuliskan sayur sop juga boleh. Itu juga campuran heterogen ya, ada banyak di situ. Ya. Selanjutnya pelajaran IPS. 16. Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu A. Benua Asia dan Antartika, B. Benua Hindia dan benua Afrika, C. Asia dan Australia, D. Australia dan benua Antartika. Jawabannya adalah yang C. Indonesia terletak antara 2 samudra, yaitu A. Samudra Atlantik dan Samudra Hindia, B. Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik, D. C. Samudra Atlantik dan Samudra Arktik, D. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jawabannya adalah D. Ya. Nomor 18. Letak kota dan tempat pada peta dinyatakan dengan garis A. Lintang dan garis bujur, B. Garis vertikal dan garis horizontal, C. Garis lurus dan garis menyerong, D. Garis bujur dan garis tegak lurus. Jawabannya yang A. Sebutkan kenampakan alam wilayah daratan dan wilayah perairan. Ini sebutkan masing-masing satu saja ya. Kita tulis yang daratannya, misalnya daratannya adalah gunung. Kenampakannya ya, gunung. Sementara yang perairannya, Ibu beri contoh gunung. Ini boleh kamu nulisnya lembah, misalnya untuk yang itu ya, perairan. Bisa kota, bisa sawah, bisa kebun gitu ya, kenampakan. Nah, kenampakan alam berarti bukan buatan manusia. Nah, perairannya misalnya danau. Nomor 20. Garis yang membujur dari kutub utara ke kutub selatan yang digunakan untuk menunjukkan pembagian daerah waktu disebut garis, ya, garis bujur lah disebutnya. Garis yang membujur dari kutub utara dan kutub selatan ya disebut garis bujur. SBDP. Nomor 21. Pola lantai penari yang membentuk lingkaran dinamakan pola lantai A. Vertikal, B. Pola lantai diagonal, C. Pola lantai zigzag, atau D. Pola lantai garis melengkung. Jawabannya adalah pola lantai garis melengkung. Ya. 22. Tari saman menggunakan pola lantai A. Diagonal, B. Garis lurus, C. Zigzag, D. Melengkung. Kalau kamu menonton tentunya tahu jawabannya adalah garis lurus. 23. Pola lantai tari dapat terlihat dari apanya? A. Properti tari, B. Alat tari, C. Gerak tari, atau D. Kostum tari. Jawabannya adalah gerak tari. 24. Pola lantai di mana penari berbaris membantu garis menyudut ke kanan atau ke kiri disebut pola lantai diagonal. Ya, menyudut. Itu diagonal. Nomor 25. Pola lantai yang banyak digunakan pada tari klasik adalah pola lantai lurus atau horizontal. Nah, alhamdulillah untuk pembahasan soal ulangan penilaian harian tema 8 juga sudah selesai. Terima kasih sudah memperhatikan. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.